Salma Kirana Pratiwi. Itulah nama yang diberikan oleh orang tuaku. Perempuan berperas cantik yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan. Banyak orang bilang sebuah nama merupakan doa untuk sang pemilik. Ya, doa itu benar. Itu terbukti dengan hasil ulanganku semester ini. Hampir semua nilaiku sempurna. Aku bangga dengan itu, dan aku harap orang tuaku pun bangga. Umurku menuju 17 tahun. Ini menunjukkan bahwa diriku adalah seorang siswa SMA tingkat 2. Kehidupan di sekolah cukup membosankan. Aku bosan duduk di bangku depan, karena hanya itu bangku yang tersisa untukku. Mereka bilang, "Kamu kan pintar." Orang pintar identik sama bangku depan. Aku hanya menghela nafas panjang ketika mendengarnya. Akhir-akhir ini aku sering ditanya, "Nak, tips dong biar nilai ulanganku bagus kayak kamu." Jawabanku, kamu hanya perlu belajar lebih giat lagi, dan aku pun melakukan hal yang sama. Mungkin terdengar munafik, namun memang itu kenyataannya. Siklus hidupku sangat sederhana. Sekolah, pulang, belajar, tidur, dan makan juga tentunya. Saat aku sedang menikmati kebosananku di kelas, Lala temanku menghampiriku lalu berkata, "Nak, kau mau ikut praktek bersamaku?" Aku mengerutkan dahiku lalu menjawabnya, "Apa itu Vortek? Dan mengapa aku harus ikut?" Forum Teknologi, sebuah ekstrakurikuler yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu tentang iptek. Kudengar kamu suka hal-hal yang berbau teknologi, Nak. Ia menjelaskan. Ya, memang aku suka. Tapi kenapa aku harus masuk eskul itu? Aku sedikit menolak karena aku takut jadwal belajarku terganggu. Ayolah, Nak. Anggota kami butuh 1 orang lagi. Orang yang masuk kriteria itu kamu, Nak. Ia memohon dengan matanya yang berbinar-binar serta wajahnya yang memelas itu membuatku tidak tega. Sudah 1 pekan aku selalu mendengar bahwa Vortek sedang membutuhkan anggota. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku diminta untuk ikut serta. Aku yakin ini tidak akan mengganggu waktu belajarmu, Nak. Dalam sepekan hanya 2 kali. Temanku tiba-tiba bicara dan memudarkan lamunanku barusan. Mengapa ia bisa tahu? Aku sedang memperkirakan waktu belajarku. Apa dia bisa membaca pikiranku? Setelah mendengar kalimat yang diucapkan temanku, aku sedikit tergoda untuk mencobanya. Mungkin dengan ini aku tidak akan merasa bosan lagi. Baiklah, aku akan ikut. Temanku tidak memberikan jawaban apa-apa, namun dia memelukku dengan erat sebagai tanda bahwa ia senang. Hari-hariku sekarang menjadi berbeda. Aku yang dulunya sekolah hanya untuk belajar, kini aku aktif menjadi anggota Vortek yang kerap mengikuti olimpiade teknologi dari dalam maupun luar kota. Aku mulai merasa kelelahan. Jam belajarku sudah mulai tidak teratur. Bahkan waktu makan dan tidurku pun terganggu. Apakah aku bisa melewati semua ini? Tiba saatnya pekan ulangan. Rasanya aku kurang maksimal dengan persiapan untuk menghadapi pekan ini. Aku terlalu fokus dengan olimpiade yang akan berlangsung setelah pekan ulangan selesai. Aku memiliki firasat buruk terhadap hal ini. Pekan ulangan telah selesai. Olimpiade teknologi pun sudah selesai. Sudah saatnya pembagian hasil semester genap kemarin. Ya, pembagian hasil itu hari ini. Dan aku sudah duduk di ruangan kelas bersama ibuku yang selalu optimis anaknya akan mendapatkan hasil terbaik seperti semester sebelumnya. Bahkan tahun-tahun sebelumnya. Semoga semester ini aku bisa membanggakan ibuku. Sudah giliranku untuk maju ke depan untuk mengambil hasil pembelajaranku. Karena pengambilan diurutkan berdasarkan absensi,
Aku menjadi orang paling terakhir dan di ruangan hanya aku, ibuku, dan Bu Rina sebagai wali kelasku. Saat aku menduduki kursi yang sudah disediakan, raut wajah Bu Rina sedikit kecewa dan khawatir. Ibu sedang sakit. Raut wajah ibu terlihat berbeda. Tanyaku kepada Bu Rina. Tidak, ibu sehat. Hanya saja ibu sedikit heran dengan nilai kamu semester sekarang. Sangat berbeda jauh dengan sebelum-sebelumnya. Bahkan kamu tidak masuk 10 besar, nak. Jawaban dari Bu Rina sangat mengejutkan bagiku. Kemana saja aku? Apakah aku sesibuk itu? Sampai aku tidak punya waktu untuk belajar. Aku malu pada ibuku. Beliau pasti sudah berharap nilaiku bagus. Ibu melanjutkan obrolan dengan Bu Rini dengan tangannya yang menggenggam tanganku guna menenangkan diriku yang sedang kecewa. Sesampainya di rumah, aku tergesa-gesa masuk ke dalam kamar dan langsung membuka buku seraya belajar demi memperbaiki nilaiku. Tahun ajaran baru pun dimulai. Kegiatan Vortex semakin padat karena mereka mengadakan pameran teknologi di sekolah dan aku menjadi salah satu panitianya. Kali ini, siklus hidupku menjadi sekolah, rapat, pulang, belajar. Ada saat dimana aku sedang di kelas, temanku bertanya, mengapa kantung mataku menghitam dan badanku kurusan. Aku sendiri bahkan tidak menyadarinya. Aku terlalu sibuk hingga tidak bisa memperhatikan diriku sendiri. Hari pameran sudah tiba. Sekolah menjadi sangat ramai karena pamerannya terbuka untuk umum. Nafasku terengah-engah setelah mengelilingi sekolah lebih dari 10 kali untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Istirahat tiba. Lala, temanku, menghampiriku dan berbicara sesuatu yang tidak dapat kudengar. Wajahnya menjadi buram, pandanganku kabur, dan aku kehilangan keseimbangan. Aku tersadar di ruangan yang tidak aku kenali. Bawa obat-obatan. Itu kata yang pertama kali aku ucapkan. Aku mencoba bangun, namun aku melihat tanganku tertusuk jarum infus. Aku memutar mataku untuk melihat sekeliling. Ternyata benar, aku berada di rumah sakit. Aku mencari-cari handphoneku untuk menghubungi ibu, tetapi Lala masuk ke ruangan dan menghampiriku. Kamu gak apa-apa, nak? Raut khawatir terukir dalam wajahnya. Kamu pingsan tadi, cukup lama, jadi aku bawa ke rumah sakit. Kamu istirahat dulu ya, nak. Aku kembali ke sini untuk melihat kondisimu saja. Dan pameran sudah selesai dan lancar. Berkatmu juga. Aku hanya mengangguk dan tidak berbicara apa-apa. Setelah selesai berbicara, Lala memberikan handphoneku dan pergi pulang. Aku melihat ke arah jendela dan termenung. Jika aku tidak mengikuti Vortex, apa aku tidak akan berada di sini? Nilaiku masih bagus, dan aku akan membanggakan ibu. Aku malu, namun ini sudah menjadi konsekuensiku. Aku yang terlalu tekun pada kegiatan Vortex sampai aku lupa tugas utamaku belajar dengan giat. Sampai aku lupa dengan pesan terakhir mendiang ayahku. Kamu harus kuliah ya, nak. Jangan seperti ayahmu ini. Ayah yakin kamu pasti bisa. Air mataku menetes. Keadaanku saat ini pasti membuat ayah kecewa. Setelah aku pulang dari rumah sakit, aku segera menemui Lala dan mengajaknya berbicara. La, maaf, aku harus berhenti mengikuti Vortex. Aku rasa kegemaranku tidak perlu ditekuni lagi. Cukup dengan menyukainya saja. Aku akan fokus belajar seperti dulu.
karena ini merupakan tekadku. Terima kasih telah mengajakku untuk bergabung. Aku sangat-sangat menikmatinya. Lala hanya tersenyum dan memelukku sebagai tanda terima kasihnya. Kini, aku bertekad kembali untuk belajar lebih giat lagi demi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, agar bisa mewujudkan keinginan ayahku.